wabarakatuh. Pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya? Sudah siap belajar untuk hari ini? Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas dipimpin doanya. Amin. Baiklah, Bapak absen dulu ya. Dika, Sarip, Vina, Adel. Oke, hadir semua ya. Baik anak-anak, pagi ini kita akan pelajari tentang sampahku, tanggung jawabku. Ada yang sudah tahu jenis sampah itu ada apa saja? Belum ada ya? Baiklah, Bapak akan jelaskan apa itu sampah. Sampah diklasifikasikan ke dalam 3 jenis utama berdasarkan sifatnya, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan bahan berbahaya dan beracun atau disebut B3. Semuanya memicu berbagai masalah serius, mulai dari gangguan kesehatan masyarakat hingga kerusakan ekosistem yang masif. 1. Sampah organik dapat diurai, yaitu sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup atau tumbuhan dan hewan yang mampu membusuk dan terurai secara alami. Contohnya seperti sisa makanan, kulit buah, daun atau ranting kayu. Masalah pembusukan yang tidak dikelola memicu bau busuk, menjadi sarang lalat dan tikus pembawa penyakit, serta menghasilkan gas metana yang mempercepat pemanasan global. Pengolahannya dapat dilakukan dengan mudah di rumah, seperti membuat pupuk kompos, pupuk organik cair, dan encoenzim. 2. Sampah anorganik sulit diurai. Sampah yang tidak berasal dari makhluk hidup dan sangat sulit atau membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai secara alami. Contoh sampah anorganik seperti botol bekas, kaleng, kantong kresek, kaca, dan styrofoam. Masalah menumpuk menjadi gunungan sampah di TPA. Ada yang tahu TPA itu apa? Ya, Sarip, silahkan jawab. Ya, benar, TPA itu adalah tempat pengumpulan akhir sampah. Mencemari ekosistem laut, yang membahayakan biota, menyumbat saluran air, penyebab banjir, dan merusak kesuburan tanah. Pengolahannya dapat dilakukan dengan didaur ulang menjadi kerajinan atau diubah menjadi material serbaguna seperti ekobrick. 3. Sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Limbah yang mengandung bahan beracun mudah terbakar, korosif, atau kreatif yang membahayakan lingkungan dan makhluk hidup. Contoh, baterai bekas, lampu neon, kemasan pestisida, jarum suntik, dan limbah elektronik. Masalah menyebabkan keracunan akut atau kronis, memicu penyakit kulit dan pernapasan, serta mencemari sumber air tanah dengan logam berat dan zat kimia berbahaya. Pengolahannya untuk skala rumah tangga, kumpulkan limbah ini dan serahkan ke fasilitas pengolah khusus agar tidak mencemari lingkungan. Baiklah anak-anak, kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini, sampah bukan sekedar sisa buangan, melainkan isu krusial yang menuntut kesadaran tanggung jawab dan tindakan nyata dari setiap individu untuk mencegah kerusakan lingkungan dan masalah kesehatan. Baiklah, Bapak akan bertanya tentang sampah yang kita pelajari hari ini. Vina, tolong disimak pertanyaannya. Apa dampak yang ditimbulkan dari banyaknya sampah plastik di lingkungan kita? Ya, Vina silakan jawab. Ya, benar jawabannya. Tepuk tangan untuk Vina.
Dampak yang ditimbulkan dari banyaknya sampah plastik di lingkungan kita yaitu pencemaran tanah dan air, membunuh satwa liar, hingga memicu masalah kesehatan manusia akibat paparan racun dan mikroplastik. Selanjutnya, Sarip, disimak pertanyaannya. Apa kalian pernah melihat karya yang dimanfaatkan dari sampah plastik? Ya, Sarip, silahkan jawab. Ya, jawabannya tepat sekali, Sarip. Tepuk tangan untuk Sarip. Karya yang dimanfaatkan dari sampah plastik itu ya ada tas dan dompet dari bungkus kopi bekas, lampu hias dari botol air mineral bekas. Alhamdulillah, hari ini kalian hebat, bisa menyimak dan menjawab pertanyaan dari Bapak dengan baik dan benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, kita cukupkan pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum Bapak tutup pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup pelajaran pada hari ini dengan doa. Tolong ketua kelas dipimpin doanya. Amin. Anak-anak, mohon maaf apabila ada salah kata dari Bapak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.